Baik Bapak Ibu, untuk pengimbasan kali ini yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan salah satu program pemerintah, yaitu program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Apa itu program seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi? Nah, program seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan solusi peningkatan kemampuan non-teknis soft skill bagi para guru dan tenaga kependidikan sebagai pendukung akselerasi teknologi dalam kegiatan belajar mengajar saat ini. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mendukung program dan inisiatif Kemendikbudristek seperti guru penggerak, guru belajar, guru berbagi, merdeka belajar, dan pendidikan karakter, sekaligus membantu menciptakan program yang kreatif dan berkelanjutan dalam portal Guru Belajar dan Berbagi. Adapun tujuan yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi sederhana namun berdampak besar. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan guru tentang kemampuan non-teknis soft skill pendukung penggunaan teknologi, yaitu 4C: critical thinking, communication, creative thinking, and collaboration. Yang keempat, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan program pembelajaran secara daring. Yang terakhir, tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada guru-guru di Indonesia untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam peningkatan kompetensi non-teknis. Itu tadi Bapak Ibu tujuan daripada program ini. Nah, dalam pengimbasan ini saya ingin menyampaikan 3 gambaran terkait pelatihan ini. Yang pertama yaitu cara masuk Learning Management System atau yang biasa kita kenal dengan LMS. Bagaimana caranya? Monggo Bapak Ibu perhatikan layar. Yang pertama yaitu panjenengan buka Chrome-nya, oke? Buka Chrome. Kemudian ketik Ayo Guru Belajar. Kalau sudah, di situ akan muncul, klik saja Ayo Guru Belajar. Nah, klik Ayo Guru Belajar. Kemudian pilih seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nah, pilih seri Semangat Guru, klik saja selengkapnya. Kemudian di sini mulai belajar, klik mulai belajar. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi akun SIM PKB-nya ini ya, akun PKB-nya ini. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan akun PKB-nya atau bisa juga menggunakan email akun belajar. Selama akun tersebut sudah ditautkan, bisa masuk menggunakan itu. Kemudian Bapak Ibu akan diajak ke sini ke layar ya. Nah, di situ pilih saja Semangat Guru, klik selengkapnya. Kemudian klik mulai, maka Bapak Ibu sudah bisa memulai pembelajarannya. Ini jika Bapak Ibu sudah punya jadwal. Tapi kalau belum, berarti Bapak Ibu harus memilih jadwal Bapak Ibu sesuai daftar jadwal yang sudah disediakan. Itu tadi Bapak Ibu terkait cara masuk LMS. Gambaran yang kedua yaitu tentang
materi dalam pelatihan ini. Nanti ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu akan mempelajari 6 pelajaran atau 6 materi. Yang pertama yaitu tangguh dan teknologi. Yang kedua yaitu berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, konten dan teknik penceritaan. Yang keempat yaitu komunikasi efektif. Yang kelima yaitu penerapan kelas campuran. Yang terakhir, kolaborasi dan dampak. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tangguh dan teknologi, atau biasa yang disebut dengan resiliensi. Apa itu? Yaitu sebuah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Nah, ini adalah kerangka SAM-R, tingkat kematangan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. SAM-R itu kepanjangan dari substitusi, A. augmentasi, M. modifikasi, R. redefinisi. Lalu apa hubungan antara resiliensi dan SAM-R? Dengan mengetahui SAM-R memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu akan belajar tentang critical thinking atau berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Yaitu menurut Parker and Moore, berpikir kritis adalah keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Berpikir kritis ini harus dilatih Bapak Ibu dan dipraktekkan setiap saat. Semakin Bapak Ibu melatih ini, dilatih akan semakin akurat, maka semakin menjadi insting. Produk dari berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Nah, selanjutnya yaitu Bapak Ibu diajak ke materi, belajar materi tentang creativity, konten dan teknik penceritaan. Yaitu konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan atau ajakan. Dalam membuat konten ada 3 tahapan Bapak Ibu yang kita buat, yaitu yang pertama itu kita harus membuat rencana, yang kedua yaitu mengeksekusi, yang ketiga memasarkan. Pelajaran selanjutnya yaitu communication atau komunikasi efektif. Nah, apa itu? Yaitu komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Pelajaran yang kelima, nanti Bapak Ibu akan belajar tentang penerapan kelas campuran. Pembelajaran kelas campuran ini menggunakan pembelajaran yang berorientasi pada murid, bersifat fleksibel, dan berorientasi pada kemampuan abad 21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Adapun
ciri dari pembelajaran campuran yaitu ada 4. Yang pertama yaitu setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Ciri yang kedua yaitu setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Pelajaran 3 yaitu menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Nah, ciri yang terakhir yaitu membantu murid belajar merdeka, membantu murid menjadi pelajar merdeka, belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Itu tadi Bapak Ibu 4 ciri pembelajaran campuran. Nah, pelajaran yang keenam yaitu collaboration, kolaborasi dan dampak. Di sini diharapkan Bapak Ibu mempraktekkan hasil keseluruhan dari program guru belajar dan berbagi seri semangat guru kemampuan non teknis dengan berkolaborasi memaksimalkan sumber daya, aset, kekuatan, potensi pada diri dan lingkungan sekitar. Sebagai usaha bersama memperluas dampak materi demi meningkatnya layanan kepada murid sehingga kualitas pendidikan meningkat. Itu tadi Bapak Ibu 6 gambaran materi atau pelajaran Bapak Ibu jika Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa masuk sendiri mengikuti pelatihan ini dengan masuk ke LMS yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, ini gambaran yang ingin saya sampaikan selanjutnya yaitu tentang alur dan pelatihan. Ya, alur dalam pelatihannya. Nah, alurnya yaitu pertama-tama Bapak Ibu ini menyelesaikan tes pra penilaian. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu belajar dari pemaparan para trainer. Yang ketiga mengerjakan penilaian tengah dan tugas mandiri. Yang keempat mengerjakan kuis penilaian akhir. Nah, kembali mengerjakan pelajaran berikutnya dengan alur yang sama. Jadi nanti ketika Bapak Ibu pindah ke pelajaran 2 maka Bapak Ibu harus menyelesaikan alur seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian tugas-tugas apa yang ada dalam pelatihan ini. Nah, kemarin untuk tugas-tugasnya ada tugas pelatihan mandiri. Yang pertama yaitu membuat video dengan teknik penceritaan yang diunggah di sosial media Bapak Ibu. Bisa lewat WA, bisa lewat FB, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu membuat video sapaan untuk mengawali pembelajaran daring. Ini juga harus diunggah di sosial media Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu membuat RPP yang memuat 4C dan kelas campuran yang dikirim melalui link yang sudah dibuat admin. Yang terakhir yaitu membuat video pengimbasan yang diupload di YouTube. Itu tadi Bapak Ibu gambaran daripada isi pelatihan program guru belajar dan berbagi seri semangat guru. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan khususnya bagi saya sendiri. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.